Pemerintah Provinsi Banten diminta melakukan normalisasi aliran Kali Kedung Ingas yang berada di Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Sebab terjadi pendangkalan cukup tinggi di Kali Kedung Ingas. Akibatnya lingkungan masyarakat yang berada dekat dengan aliran kali tersebut kerap kebanjiran ketika hujan deras mengguyur. Keluhan itu disampaikan warga saat menghadiri reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 yang dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kota Cilegon Ratu Amalia Hayani di lingkungan Terate Udik, RT 04 RW 02, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Kamis 24 Oktober 2024. Safari, warga Terate Udik RT 04 RW 02 mengatakan selain perlu dinormalisasi, pintu air yang ada di Kali Kedung Ingas perlu dibongkar. Menurut Safari, sejak pemerintahan Provinsi Banten memasang pintu air di aliran Kali Kedung Ingas, lingkungan rumahnya sering terjadi banjir ketika turun hujan. Terus masalah ini Bu ya, pembangunan ini Bu. Jadi untuk Kali Kedung Ingas Bu, ya kalau bisa diadakan normalisasi, fondasi dan pengerukan Bu. Kali Kedung Ingas, belakang Baca Molas itu rumah. Bona Bu. Terus selanjutnya ini masalah jalan dari depan sini Bu sampai madrasah, entah mau di pavement ataupun aspal Bu ya, sampai madrasah Bu, serta sekeliling lapangan Bu. Oh iya, jadi ini Bu, untuk jalan ini harus ada drainase yang dari Yudit Bu, bawahnya, jadi atasnya jalan, bawahnya drainase dari Yudit, kan atasnya nanti ada plat-tikar Bu, gitu. Keluhan lain disampaikan Ahmad Rianda, warga lingkungan Terate Udik, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Rianda mengatakan industri di Cilegon setiap tahun menyalurkan anggaran CSR atau Corporate Social Responsibility. Namun menurut Rianda, dana CSR itu hanya disalurkan untuk masyarakat sekitar industri saja. Rianda berharap dana CSR itu bisa diberikan juga kepada masyarakat yang jauh dari industri, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk pengembangan keterampilan masyarakat. Menurut Rianda, dana CSR yang dikelola dalam bentuk kegiatan usaha bisa menjadi solusi pengentasan pengangguran akibat dari lapangan pekerjaan yang kurang. Ternyata anggota DPRD ini bisa mengajukan CSR untuk perusahaan. Ya, begitupun adanya pengajuan dari DPRD, saya sih berharap lebihnya, kan selama ini Cilegon itu kota industri, cuman yang kebagian dari CSR itu masyarakat sekitar dari yang dekat-dekat pabrik aja Bu. Contohnya di kampung kita sendiri untuk CSR itu jarang ada yang menghampiri. Entah maupun dana CSR itu untuk webinar pelatihan kompetensi, itu yang kita harapkan sih Bu dari pemuda. Sebenarnya kan ya, kayak di Cilegon itu lahan pekerjaan kurang Bu ya. Mungkin kalau misalkan basicnya bukan jadi guru, kita bisa jadi pengusaha dari dana CSR tersebut. Sementara itu, Prayitno, masyarakat lingkungan Terate Udik lainnya mengatakan, industri di Cilegon kebanyakan membutuhkan teknisi. Untuk itu, Pemprov Banten perlu membuat pelatihan-pelatihan keahlian untuk masyarakat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Sehingga ketika pihak industri menanyakan keahlian, masyarakat bisa membuktikannya dan tidak ada alasan bagi industri menolaknya bekerja. Kadang ada kata-kata seperti ini, Pak, saya pengen kerja, keahliannya apa? Bingung. Kan? Nah, maksud saya seperti ini, ketika si CSR itu bilang keahliannya apa, kita persenjatai masyarakat kita dengan namanya keterampilan. Makanya saya berharap dari provinsi ada fasilitas pelatihan dan fasilitatornya Bu. Jadi memberikan masyarakat untuk bidang keahlian apapun ya Bu ya, yang bisa diserap dengan oleh industri. Jadi ketika si CSR itu bilang keahliannya apa, ada Bu. Jadi harapannya ketika masyarakat udah punya keahlian, dituntun sampai memiliki sertifikasi yang dari negara BNSP itu,
Jadi CSR itu nggak bisa ngomong apa-apa. Karena apa? Pak, kita butuh kerja. Keahliannya apa? Saya punya sertifikasi gardener, saya punya sertifikasi teknik listrik, saya punya sertifikasi mesin pendingin, ya kan? Nah, kalau misalkan mereka udah punya semua, masyarakat udah punya semua, saya mau ngomong apa? Menanggapi aspirasi masyarakat terkait normalisasi Kali Kedung Ingas, Ratu Amalia yang menjabat anggota Komisi 3 DPRD Banten menyampaikan bahwa dirinya akan mencatat aspirasi tersebut dan akan disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Banten melalui pokok-pokok pikiran DPRD Banten. Amalia berjanji akan mendorong aspirasi tersebut ke dinas terkait di Provinsi Banten, meskipun masalah tersebut bukan menjadi ranah dan kewenangan Komisi 3 DPRD Banten. Drainase ya Pak ya, paving block berarti dari yang masuk sini ya Pak ya, masuk sini sampai ke madrasah. Itu dari yang di paving block, sampun ya Pak ya, sampun tapi sudah rusak. Oh ya, nanti kita perbaiki ya, kita usulkan, mudah-mudahan nanti usulannya bisa kita masukkan bahwa paving block sekarang sudah ada, tapi paving blocknya harus ada perbaikan ya. Oh kalau ditutup keluar keluarga, yang sekarang sudah ditutup atau belum? Belum ditutup. Jadi nanti kita lihat sama-sama ya Pak ya, ininya drainasenya ya, supaya nanti tidak terjadi banjir. Nanti apa yang perlu diusulkan nanti kita akan sampaikan. Yang paling penting adalah satu, bahwa masyarakat tidak mendapatkan dampak yang tidak baik terhadap adanya drainase tersebut. Jadi kalau drainase itu nanti berdampak kepada tadi RT berapa itu banjir, kita berharap mudah-mudahan kita perbaiki supaya tidak terjadi banjir. Jangan sampai kalau hujan, ibu meremeh ada boten tenang ibu ya. Orang meremeh, merem ayam, bukan udan, bukan banjir katanya. Sedangkan namun banjir TV ini kelelep ya. Dengan lunas malah kredit, bingung gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama, kalau memang itu butuh perbaikan kita akan usulkan ya. Kalau memang itu menjadi kewenangan provinsi, insya Allah akan saya perjuangkan supaya masyarakat tidak mendapatkan akibat yang tidak baik. Salah satunya yaitu adalah banjir ya, supaya tidak dirasakan oleh masyarakat. Lalu aturaken nuhun, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, aspirasi apapun yang sudah Bapak Ibu sampaikan bisa kita perjuangkan sama-sama, dan mudah-mudahan sekali lagi ini aspirasinya bisa lagi kembali kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan program kerja pemerintah daerah yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Terkait keluhan dana CSR, politisi Partai Golkar Cilegon ini mengungkapkan seharusnya dengan banyaknya industri di Cilegon bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Cilegon. Selain dari penyerapan tenaga kerja, juga dari penyaluran dana CSR. Namun ternyata yang terjadi sekarang ini, masyarakat Cilegon masih jadi penonton di daerahnya sendiri. Berkaitan dengan usulan pelatihan keahlian, Amalia mengaku akan menyampaikan keinginan tersebut ke dinas terkait di pemerintah Provinsi Banten. Amalia mengaku akan mendata lebih dulu keahlian apa yang menjadi kebutuhan industri, sehingga program pelatihan keahlian yang akan dijalani terhubung dengan kebutuhan yang diinginkan industri. Amalia mengungkapkan alasan klasik pihak industri tidak menerima masyarakat lokal biasanya karena masyarakat dibilang tidak punya kompetensi atau tidak punya keahlian. Oleh sebab itu, maka hal ini perlu dicarikan solusi bersama antara pihak industri dan pemerintah daerah. Menurut Amalia, perlu ada regulasi yang mengatur rekrutmen tenaga kerja. Misalnya, setiap industri yang masuk ke Cilegon harus menyerap masyarakat lokal beberapa persen dari kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap. Regulasi ini diperlukan supaya perusahaan tidak punya alasan macam-macam untuk menolak atau tidak menerima masyarakat lokal saat ada lowongan kerja. Sehingga masyarakat Cilegon tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Usulan CSR alhamdulillah dari masyarakat, hasil dari reses hari ini itu salah satunya adalah usulan tentang CSR ya, CSR perusahaan, bahwa sebetulnya setiap perusahaan itu kan punya dana CSR ya. Dana CSR ini mudah-mudahan bisa secara merata di tempat di mana perusahaan itu berada gitu. Ini kita akan berkoordinasi dengan dinas, kemudian dengan perusahaan-perusahaan supaya itu bisa dialokasikan kepada masyarakatnya, bukan hanya masyarakat kita tetapi juga
secara keseluruhan yang ada di tempat perusahaan tersebut. Ya, terkait tentang pelatihan, karena memang salah satu untuk mengurangi pengangguran itu adalah masyarakat harus punya keahlian, harus punya kompetensi. Maka ini juga bisa nanti kita akan panggil dinas terkait untuk membuat satu kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Tapi bukan hanya sekedar pelatihan yang betul-betul punya standar. Ya, standar yang nanti setelah punya standar dia punya sertifikat, karena kalau pelatihan saja dia tidak punya sertifikat, tidak punya bukti, ini juga sulit untuk ketika mereka melamar pekerjaan. Jadi harus tersertifikasi dengan baik. Kalau sudah ada sertifikasinya, keahliannya ada, sertifikatnya ada, insya Allah ini juga akan mudah untuk masuk ke perusahaan, lapangan pekerjaan akan lebih mudah didapat, dan ini salah satunya adalah bisa mengurangi pengangguran.